Shalom, salam satu tubuh Kristus. Saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia. Saudaraku terkasih umat-umat percaya yang semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan terus boleh menyaksikan cinta kasih Yesus untuk menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi garam bagi bangsa Indonesia terkasih. Saudaraku terkasih, sore hari ini saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan sungguh bersyukur jika boleh kembali menjumpai saudaraku melalui siaran channel YouTube ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudaraku terkasih pencinta channel YouTube ini yang senantiasa terus memberi dukungan dengan men-share dan juga like dan juga mengkomen channel YouTube ini. Dan juga untuk saudaraku yang baru pertama kali menyaksikan channel YouTube ini, saya senantiasa ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda. Anda sungguh telah memberkati saya dan juga pelayanan yang terus kita kembangkan melalui media ini. Terima kasih jika Anda sudah menyaksikan siaran di dalam channel YouTube saya. Saya terus meminta dukungan untuk Anda mensubscribe, juga melike, komen, dan juga tentu saja men-share channel YouTube ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang dipertontonkan dengan keadaan Indonesia. Ada dua hal yang menarik. Yang pertama adalah di mana-mana terjadi demo menolak kenaikan BBM yang dilakukan oleh banyak elemen masyarakat. Dan juga terjadinya disharmonisasi, ketidakkerukunan umat beragama yang ada di kota Cilegon karena penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin ada perasaan marah dalam diri kita menyikapi hal yang nomor dua sebagai orang percaya. Kenapa kok seolah-olah kita umat Kristen selalu mengalami yang namanya diskriminasi, mengalami tekanan dan mengalami penolakan, padahal kita hidup di bangsa yang kita sepakat adalah NKRI, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang Bhinneka Tunggal Ika. Tapi saya mau katakan begini saudaraku, jangan kita menjadi marah, jangan kita menjadi tawar hati, tapi kita mari terus menyatakan kasih saudaraku. Kenapa? Kasih itu menutupi banyak sekali kesalahan. Kasih itu mengalahkan dosa. Kasih itu memulihkan segala keadaan. Dan kasih itu akan menyelamatkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, siang hari ini saya punya pengalaman iman yang sangat menarik. Sepulang dari kampus, saya sampai di rumah sudah ditunggu oleh istri dan ketiga anak rohani yang harus saya antar menuju asrama untuk kembali masuk asrama di Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia, Kota Batam. Saya dengan istri mengantar mereka ke kampus. Setelah itu saya dengan istri menjemput anak bungsu dari sekolah yang ada di Batam Center. Pulang dari sana kami sepakat untuk kami menikmati makan siang bersama di rumah makan Budi Mulia, Kecamatan Sagulung. Saudaraku terkasih, begitu kami parkir, istri saya bilang, "Pi, mati lampu deh," seperti itu. Saya katakan, masa? Iya. Tapi tiba-tiba ada yang berteriak. Ada pedagang-pedagang pas di simpang rumah makan Budi Mulia menuju ke Masjid Al-Ghufron. Ada yang berteriak, "Kecelakaan, kecelakaan." Dan akhirnya saya melihat, saudaraku. Saya melihat seorang lelaki dewasa baru saja terpelanting kurang lebih 2 meter di bahu jalan, terduduk, belum sadar, meraung kesakitan. Dan saya cari mana lagi, katanya ada 3. Saya maju, saya lihat di bawah parit ada 2 orang sudah tertelungkup di dalam parit. Dua-duanya muntah darah. Yang satu tangannya melepuh gosong, yang satu sudah tidak sadar diri. Saya melihat ternyata mereka kesetrum, saudaraku. Mereka sedang memasang tiang Telkom pas di simpang depan rumah makan Budi Mulia Sagulung. Mereka sedang memasang tiang Telkom, tapi ternyata berdampingan sangat dekat dengan tiang PLN, tiang kecil. Jadi waktu mereka mengangkat itu, ujung daripada tiang Telkom itu dari pengakuan yang terpelanting setelah sadar menyentuh kabel PLN yang ada di atas. Jadi mereka terpelanting, saudara. 2 masuk parit tertelungkup, 1 tidak sadar muntah darah, 1 setengah sadar kejang-kejang muntah darah.
Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya bertindak cepat. Saya coba telepon beberapa nomor ambulan, tapi semuanya tidak bisa tersambung. Akhirnya saya dengan sigap dibantu oleh beberapa teman, kami mengangkat sahabat-sahabat yang tidak kami kenal. Saya pun tidak tahu agamanya apa, karena menolong tidak perlu pakai agama, kasih tidak perlu bertanya agamanya apa. Kami angkat, kami bawa di bawah pohon, dan kami coba sadarkan. Dan akhirnya saya kasih minum. Begitu kasih minum dia berteriak, wah sakit sekali. Dan akhirnya ada mobil pickupnya, saya hidupkan mesin, kami gotong royong mengangkat orang-orang ini ke dalam mobil pickup. Dan akhirnya saya larikan ke UGD, dibantu oleh ada seorang sahabat yang membuka jalan dengan sepeda motor Honda Beat-nya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kejadian di kota Cilegon adalah suatu tindakan yang intoleran menurut saya. Kenapa? Karena Cilegon adalah bagian daripada NKRI. NKRI punya Pancasila, berketuhanan Maha Esa. Pancasila pasal demi pasal penjelasan, bab demi bab penjelasannya jelas menjelaskan. Bahkan dari 5 butir Pancasila, sila pertama jelas, berketuhanan yang Maha Esa. Dijelaskan bahwa kita berhak memeluk agama apapun sesuai dengan kepercayaan kita, dan memeluk agama adalah hak yang paling hakiki dari setiap orang. Pelarangan pendirian tempat ibadah di kota Cilegon adalah suatu hal yang menurut saya kurang baik untuk NKRI. Saya rindu pemerintah Presiden Joko Widodo bersama Kementerian Dalam Negeri, Menko Polhukam, dan juga Menteri Agama bertindak cepat mengantisipasi hal ini. Kenapa, saudaraku? Karena Cilegon sekali lagi adalah bagian daripada Indonesia, bagian kecil daripada Indonesia. Tidak perlu ada pelarangan pendirian tempat ibadah. Karena saudaraku, kita sama-sama tahu di kantong-kantong masyarakat yang beragama Kristen tidak pernah ada pelarangan pendirian masjid. Umat Kristen sangat toleran. Di mana saudara umat Islam mau membangun masjid, kami mendukung. Bahkan agama lain pun kami dukung. Jadi sangat disayangkan hal ini boleh terjadi. Sama dengan halnya waktu saya melakukan pertolongan itu. Saya tidak tahu agama mereka apa, tapi kasih adalah kasih. Setelah sampai di UGD, saya berdiskusi dengan dokter jaga dan para perawat satu persatu. Saya dampingi mereka. Setelah mereka sadar, saya bertanya, asli orang mana bang? Ada yang Jawa, ada yang lain kita orang Batak. Saya tanya, marga apa? Ritonga. Saya tanya kembali, Kristen? Bergereja di mana? Beliau berkata, saya Islam. Oh, puji Tuhan. Saya tetap layan dengan kasih. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya berharap saudara-saudaraku terkasih umat Kristiani di bangsa ini tidak merasa kecewa, tidak merasa marah untuk kejadian yang dialami oleh saudara kita umat Kristiani di kota Cilegon. Bukan hanya HKBP, semua gereja dilarang di sana. Tapi kita terus mendoakan dalam kasih. Karena firman Tuhan berkata di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita umat Kristiani diajari oleh Tuhan hidup di dalam kasih. Karena Tuhan Yesus adalah kasih itu. Dan oleh karena kasihnya yang begitu besar, Allah rela memberikan Kristus menjadi penebus bagi setiap kita umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan kekal itu. Tuhan Yesus mengajari kita kasih. Menyikapi kondisi saudara-saudara kita yang ada di Cilegon, mari kita berdoa. Kita lepaskan shalom atas Cilegon. Kita lepaskan shalom atas orang-orang yang menolak berdirinya rumah ibadah orang Kristen yang ada di sana. Kita terus memberkati mereka. Kita terus menyatakan kasih. Saya meminta setiap umat Kristiani di bangsa ini, jangan ada yang mengutuki saudara kita yang beragama lain. Jangan ada yang marah, jangan ada yang kecewa, karena sesungguhnya mereka belum mengenal kasih dan kebenaran itu.
Mari kita doakan mereka yang belum mengenal kasih dan kebenaran, agar mereka mengenal kasih dan kebenaran itu. Mari kita terus syafaatkan mereka, sehingga harinya Tuhan akan datang. Mereka akan dilawat oleh kuasa roh Tuhan, dan mereka akan mengenal kasih dan kebenaran itu, dan mereka akan hidup dalam kebenaran dan kasih itu. Tugas kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Kita tidak boleh membenci mereka. Sama dengan hal yang saya lakukan. Di saat saya menolong mereka, 3 orang yang terkapar, 2 muntah darah, 1 tidak sadarkan diri karena kesetrum tiang listrik tegangan tinggi yang mengakibatkan 1 blok itu mati lampu. Saya menolong dengan kasih, karena saya mengasihi sama manusia seperti mengasihi diri saya sendiri. Saya tidak tanya agamanya apa, saya tidak tanya latar belakangnya apa, tapi saya lakukan itu karena kasih. Karena Tuhan Yesus kita mengajari kita untuk hidup dalam kasih yang mengasihi. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita terus menjadi orang Kristen yang mengasihi bangsa ini. Mari kita terus menjadi orang Kristen yang mengasihi saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Kita terus doakan mereka, kita terus lepaskan shalom atas mereka, sehingga mereka akan mengenal kasih dan kebenaran itu. Jangan marah menghadapi apapun, jangan kecewa bahkan tawar hati. Saudara-saudaraku terkasih yang ada di Cilegon, terus semakin kuat, semakin menyala-nyala. Surat Paulus kepada jemaat di Roma jelas mengingatkan kita, janganlah kerajinan kita kendor. Mari kita terus rajin, giat dalam melayani, ya kan? Dan biarlah roh kita terus menyala-nyala. Jangan tawar hati. Saya berdoa dan saya melepaskan shalom atas kota Cilegon. Cilegon akan dilawat dengan shalom Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal akan melawat Cilegon. Cilegon akan penuh damai, penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Cilegon akan dipenuhi dengan bait-bait Allah. Bukan hanya masjid saja yang menghiasi keindahan kota Cilegon, tapi akan ada gereja, akan ada tempat-tempat ibadah yang lain juga. Dan Indonesia kecil akan ada di Cilegon. Indonesia yang penuh damai di dalam kesatuan Indonesia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita terus mengasihi dan menyatakan kasih itu tanpa memandang dari mana mereka, agama apa mereka. Mari kita kasih sama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah pesan Yesus untuk kita orang percaya. Mari kita aplikasikan. Terus dukung perkembangan channel YouTube ini, dan dukung perjalanan misi saya menuju ke pedalaman Rokan Hulu dan juga ke Sumatera Selatan dan juga Lampung yang akan segera kita laksanakan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus semakin memberkati kita dan semakin memberkati Indonesia. Shalom.